Segera, ya. Bukankah di situ disebutkan, ya, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Ada orang yang seringkali memohon ampunan kepada Allah, mengevaluasi dirinya, kemudian dia bisa masuk surga seluas langit dan bumi. Ya. Ada seorang sahabat hidup di zaman Nabi. Di hadis riwayat di Musannaf Abdul Razzaq, riwayat Imam Malik, nomor hadis 20.559. Ya. Kalau Anda punya kitabnya, jilid yang ke-11, halaman 187. Dari Anas bin Malik. Mungkin di cetakan yang lain bisa berbeda, ya. Ini yang kami temukan. Saya bacakan hadisnya. Ya. Satu kali Nabi SAW sedang duduk bersama sahabat di Masjid An-Nabawi. Ya. Tiba-tiba beliau berkata begini. Kata Anas bin Malik, fa idza yaqul, tiba-tiba berkata, sayatlu' alaikumul ana min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Akan nampak pada kita, pada kalian sekarang di pintu yang ini seorang lelaki ahli surga. Fa'idha rajulun min ansarin, tiba-tiba yang masuk seorang lelaki kalangan Ansar. Tamtasifu lihiyatuhu min atharil wudhu, janggutnya masih basah dengan air wudhu. Tangan kirinya pegang sandal, masuk mengucapkan salam. 3 kali diulang-ulang, 3 hari berturut-turut, orang itu saja yang masuk. Abdullah bin Amr bin As tiba-tiba mengikuti orang itu, menginap di rumahnya sampai 3 malam. Disaksikan malam pertama tahajudnya biasa saja, tidak bangun dia, tidak serajin yang lain. Bacaan Qurannya tidak sebaik Abdullah bin Mas'ud. Ya, besoknya hari ketiga dia tidak puasa, tidak seperti yang lain. Ya. Ketika akan ditinggalkan bertanya, Anda sih punya amalan apa? Sampai disanjung oleh Nabi, ya, sebagai ahli surga. Lihat dengan tawadhunya orang ini berkata, ma illa kama ra'ait. Saya tidak punya amalan istimewa kecuali seperti yang Anda lihat. Illa, kecuali saya hanya membiasakan sebelum saya tidur di malam hari, saya biasakan memohon kepada Allah untuk menghilangkan sifat iri hati dalam diri saya pada nikmat yang Allah berikan pada orang lain dan memaafkan kesalahan orang yang punya salah pada saya. Anda bisa bayangkan, ya, ibadah biasa saja, tapi sholat juga, puasa, cuma nggak terlalu sering, hanya punya keistimewaan menghilangkan sifat iri hati pada orang dan memaafkan kesalahan orang. Kata Nabi, ahli surga itu, ahli surga. Ya. Maka coba kita cek sampai hari ini, ya, kira-kira jangan-jangan ibadah ritualnya rajin, sholatnya bagus, puasanya masya Allah, tapi dengan orang tua belum baik, dengan tetangga belum baik, bahkan di rumah belum baik, kan? Ada celah pada orang lain, ada kata-kata yang belum dengan kelembutan, kan tidak masuk akal. Orang sholat semakin jadi keras, ya, lisannya semakin kacau, itu tidak bagus. Ya, orang ibadah itu pasti lebih lembut, lebih baik, tipikalnya baik. Ya, coba dicek. Jangan-jangan kita diberikan kesempatan untuk mengevaluasi itu. Makanya kalimat Qur'annya la'allakum tattaqun. Ingat, ini saya berikan satu informasi, ya. Kalimat takwanya ini diungkapkan dengan kata tattaqun. Terulang sebanyak 19 kali di Quran. Ya. Semoga dengan puasa itu orang-orang puasa bisa takwa. Takwa itu semua kalimatnya terulang 115 kali di Quran, umumnya terbagi 2. Satu berbentuk ibadah ritual, ya. Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 4 itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa amalannya muttaqin itu? Alladzina bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, ya, wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Rajin salat, rajin baca Quran, rajin infak. Jadi kita saat puasa dilatih itu. Baik, yang kedua, takwa kedua itu bentuknya itu hubungan muamalah, hubungan sosial, hablum minan nas. Tadi yang saya jabarkan di Ali Imran 133 sampai 134. Ini 2 yang dilatih. Makanya saat kita puasa, kita diminta oleh Allah melalui hadis qudsi ke lisan Nabi, yatruku ta'amahu wa syahwatahu. Kata Nabi, fala yarfuth wa la yajhal, jangan mencela orang, jangan berkata kotor, tahan nafsu, jangan diprovokasi, gitu kan? Tahan ini. Nah, yang paling menarik, siapa yang berhasil puasanya? Kata Quran, tattaqun. Tattaqun itu bentuk fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Inggris punya 3 makna, ya, present, continuous, dan future. Di present, ketika dia puasa, ya, ada orang yang rajin puasa, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin infak, rajin ngasih orang bukaan, ta'jil, yang rajin ngasih sedekah macam-macam saat puasa. Tapi apakah berhasil puasanya? Belum tentu. Belum tentu. Allah ingin melihat, continuous gak? Continue gak? Besoknya bagaimana? Jangan-jangan malam pertama penuh, selanjutnya mulai turun, mulai turun, mulai turun. Kata orang ada kemajuan, sapnya maju, sapnya maju, sapnya maju. Okay? Arti ada yang tidak sempurna. Baik, tidak sempurna. Termasuk future setelah Ramadan. Jadi kalau Anda ingin mengukur kesempurnaan ibadah puasa, nanti setelah Ramadan, bukan sekarang. Kalau sekarang yang lain juga bisa ikutan. Yang gak pernah ke masjid bisa ke masjid. Yang tidak baca Quran, jarang baca Quran, bisa, masya Allah, bisa khatam itu. Ya, bisa 1 juz per malam. Nanti setelah Ramadan, kelihatan nggak? Makanya tattaqun. Dan Allah bisa menutup ayat ini langsung dengan mengatakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum tattaqun. Bisa begitu.
Tapi ternyata diawali dengan kata la'allakum, ya, terulang 68 kali dalam Al-Quran. La'allakum itu harfut taraji, huruf yang menunjukkan pada harapan yang bisa diraih hanya dengan kesungguhan. Artinya seakan-akan Allah memberi kesan tidak semua orang puasa bisa takwa, kecuali yang serius, yang sungguh-sungguh. Maka ada tersisa hamparan waktu bagi kita untuk serius, ya, meningkatkan ibadah kita di bulan ini. Barangkali ini kesempatan terakhir kita untuk puasa. Kita tidak pernah tahu kapan kita pulang.